Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara kita membuat absensi online menggunakan Google Formulir. Ini sangat penting pada saat pandemi sekarang ini menggunakan absensi online dalam kegiatan pembelajaran daring. Oke, sebelum dilanjutkan, dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini dengan cara mengklik subscribe, klik lonceng notifikasi, atau pada HP Android subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama tentunya kita mulai dengan cara membuka Google ya. Kemudian kita login menggunakan sebuah email atau akun email yang dibuat pada Google. Di sini yang saya gunakan belajar pintar ya. Kemudian dimasukkan passwordnya. Password harus teliti dalam mengetikkan, kalau salah berarti dia tidak bisa login ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini berhasil kita login ke email ya. Kemudian kalau kita klik Gmail berarti kita mengecek email yang masuk ya. Nah, ini Gmail. Kemudian selanjutnya yang kita klik adalah pada bagian drive ya. Nanti kita cari drive-nya. Berarti ini di bagian drive ini kita klik. Nah, tampilan drive seperti ini. Nah, berarti kita akan bikin absensi online pada Google Drive ya. Ini ada folder khusus formulir ya. Kita bikin yang baru, tambah. Kemudian kita klik Google Formulir. Berikutnya kita klik formulir kosong. Kita tunggu lagi proses. Nah, ini dia tampilan formulir kosong ya. Judulnya kita sesuaikan. Ini saya bikin absensi kehadiran ya. Absensi kehadiran siswa kelas 11 IPA. Ini mapelnya saya contohkan menggunakan BTIK ya, atau bimbingan TIK. Kemudian untuk deskripsinya ini opsional, ini boleh diisi, boleh juga tidak. Terus mengenai kalimatnya ini bebas ya, yang penting nyambung dengan apa yang kita bikin. Di sini saya contohkan, sila absensi ini sesuai dengan jadwal pelajaran. Gitu ya. Untuk deskripsi boleh kita bikin beberapa kalimat ya. Misalnya ada mungkin aturan absensinya seperti apa, itu juga boleh. Tapi kalau cuman instruksi sila absensi ini sesuai jadwal pelajaran itu juga nggak apa-apa. Yang penting ada instruksi absensi ini harus diisi. Jadi nanti siswanya atau mahasiswa akan tahu kapan absensi ini diisi dan bagaimana petunjuk dan teknis pengisian absensi ini. Kemudian setelah selesai kita membuat deskripsinya, kita atur sekarang temanya ya, headernya kita beri header yang bagus ya, biar lebih menarik. Langkahnya tinggal dipilih, atau boleh juga nanti menggunakan foto yang sudah disediakan ya. Ini udah bawaan standar dari Google Formulir, tinggal dipilih saja gambar mana yang mau digunakan untuk headernya ya. Kita klik ini, maka akan muncul pada header absensi kehadiran siswa ya, kelas 11 IPA. Berikutnya di sini kita bikin nama ya. Siswanya akan
menginput nama siswanya ya. Nah, untuk di sini siswanya bisa menginput sendiri atau kita bikinkan list namanya. Tujuan dibuatkan list namanya ini supaya nanti yang mengambil absen hanya siswa yang ada terdaftar pada link absensi ini. Jadi itu bedanya. Kalau kita biarkan input sendiri nanti akan banyak atau ada mungkin nama orang lain yang bukan siswa di kelas ini akan menginput datanya juga. Makanya kita bikinkan list nama siswa yang ada pada kelas 11 IPA ini. Nanti siswanya atau mahasiswanya akan memilih namanya sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini saya sampaikan beberapa nama siswa yang ada pada kelas 11 IPA. Nah, nanti setelah selesai namanya ini, kita bikinkan juga nanti kelasnya IPA berapa ya. Untuk pengaturan nama ini kita setting nanti harus wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan di sini kelas lagi ya. Kita bikin kelasnya. Untuk kelas ini siswanya nanti bisa pilih dia di kelas berapa. Misalnya si Andika Putra, dia berada di kelas 11 IPA 1 misalnya ya. Untuk kelas ini saya juga contohkan beberapa kelas. Misalnya ada kelas 11 IPA 1. Kemudian ada kelas 11 IPA 2 ya. Nah, berikutnya kita bikin lagi. Ada kelas 11 IPA 3 ya. Saya contohkan di sini 4 kelas, 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3 dan kelas 11 IPA 4. Ini ya. Setelah siap kelasnya, kira-kira kita butuh apa lagi untuk absensinya? Kita butuh tanggal ya. Tanggal berapa absensi ini, untuk tanggal berapa dibikin ya. Saya di input untuk tanggal sekian ya, ini harus dipilih tanggalnya. Kemudian jam mulai ya atau jam masuk. Jam mulai di sini tujuannya jam berapa dibuka PPM pada mata pelajaran tersebut. Jam mulai ya. Kemudian jam berakhir ya. Ini tujuannya jam berakhir pembelajaran ini tujuannya untuk mengetahui berapa jam ya. Misalnya siswa ini di kelas bimbingan TIK sekitar 2 jam ya, makanya diinputkan. Kemudian kita bikin lagi kendala yang dihadapi. Nah, di sini siswa nanti bisa milih mungkin kendalanya ada aman dan lancar, berarti nggak ada kendala ya. Yang keduanya mungkin ada gangguan jaringan. Nah, ini nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Ini nggak ada aturan bakunya. Ini boleh dibikin sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian di bagian terakhir ini kita bikin pernyataan ya. Ini tujuannya supaya siswa atau mahasiswa ini mengisi data ini ya dengan benar ya. Data ini saya isi ya, misalnya data ini saya isi dengan sebenarnya ya. Nah, ini pernyataan. Kemudian untuk semuanya ini kalau bisa kita setting wajib diisi ya, makanya kita tandai wajib diisi ya. Jadi nggak boleh siswa atau mahasiswa melewati setiap data ini. Kalau nggak kita batasi wajib diisi seperti ini, nanti datanya nggak lengkap ya, ada yang mengosongkan. Jadi agar semuanya data terrecord atau terekam semuanya, makanya kita buat wajib diisi di setiap
pernyataan atau pertanyaan ya, atau setiap isian data kita aktifkan wajib diisi juga ya, wajib diisi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bentuk formnya ya. Kemudian kita klik di sini, tujuannya untuk menyimpan ya, menyimpan dengan nama file sama dengan judul ya. Menyimpan Google Form atau Google Formulir ini sama dengan judulnya. Kita ganti backgroundnya ini ya. Kemudian kita klik atau pengaturan ya. Di sini ada pengaturan ya. Ada batasi tanggapan ya. Kemudian presentasi di sini. Nah, ini boleh isi ya, misalnya kata-katanya terima kasih ya telah mengisi absensi, atau mungkin kata-katanya juga bisa. Ini menyesuaikan saja, sesuai nanti mau dibikin apa ya, atau mungkin lebih simpel terima kasih aja sudah mengisi data ini ya. Lebih lengkap juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik perhatiin jauh ini untuk melihat absensi yang kita bikin ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Siswa tinggal pilih namanya ya. Untungnya kita membuat list nama yang ada pada kelas tersebut. Kemudian jika selesai, tinggal dikirim ya. Nah, selanjutnya kita klik kirim ini tujuannya untuk mendapatkan link ya. Nanti kita klik yang bagian ininya yang dapatkan link di sini. Nah, ini linknya masih panjang ya. Bisa kita klik perpendek URL ya. Kita salin. Nah, link ini nanti yang kita sebarkan kepada siswa atau mahasiswa, supaya siswa atau mahasiswa ini bisa mengisi link absensi online yang sudah kita bikin. Kita tes ya, kita pastikan linknya di sini. Tampilannya kita coba siswanya kita entrykan. Misalnya kita pilih yang pertama ini Dika ya. Kemudian kita pilih kelasnya kelas IPA 2. Kemudian tanggal ini dianggap tanggal 16 Oktober ya, karena dibikin videonya tanggal 16 Oktober. Kemudian jam mulai PBM kita akan saja ya, mulainya jam berapa, berakhirnya jam berapa ya. Berakhir jam 11-an ya, 11.30 ya. Kendala yang dihadapi di sini dibikinnya, klik aja aman dan lancar. Pernyataan data ini saya isi dengan sebenarnya, wajib diklik ya. Kemudian klik kirim. Nah, seperti itu ya. Sudah terkirim dia satu tanggapan ya. Kemudian ini masih bisa kita edit ya, karena ketika kita aktifkan bisa mengedit tanggapan ya. Jadi ketika sudah dikirim, jika ingin merubah lagi masih bisa. Kemudian kita klik kirim lagi ya. Kirim lagi absensinya. Nah, kita lihat sekarang responnya. Di responnya kita cek benar nggak absensinya masuk. Di sini kita klik buat ya. Nah, di sini akan muncul siswa yang sudah mengambil absennya, nama Dika Putra kelas sekian ya. Nah, paling kiri ini adalah waktu kapan siswa mengintrikan absennya ya. Akan ketahuan jam berapa dia mengisi absensi ini. Yang paling kiri ini waktu
mudah ya membuat absensi online ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa kembali nanti dibantu di subscribe, like, dan share video ini. Jika sudah subscribe, cukup di like dan share.